Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian. Oke, di video kali ini kita akan masuk ke menu transaksi, submenu data absensi. Jadi kita akan membuat atau menampilkan data absensi di video kali ini. Oke, kalau teman-teman lihat di pojok kiri bawah itu, kalau saya arahkan kursor di data absensi, kita sudah menambahkan linknya di href, yaitu admin/data absensi. Jadi sekarang kita buka text editor kita, pastikan local servernya sudah on, kemudian kita ke application/controller dan kita simpan file controllernya di dalam folder admin. Klik kanan new file, lalu kita save as dengan nama data absensi.php. Oke, supaya lebih gampang kita bisa copy saja, mungkin dari data jabatan kita copy yang kita copy mulai dari sini saja. Oke, atau kita copy yang file indeksnya, copy lalu kita ke sini, buka tag PHP dulu, kemudian class data absensi extend CI controller, lalu kita paste yang dari data jabatan tadi untuk function indeksnya. Oke. Sekarang title-nya kita ganti dulu. Ini menjadi data absensi pegawai. Oke, kemudian untuk view utamanya ini kita ganti menjadi data absensi. Data absensi. Oke, kemudian untuk query-nya mungkin ini kita hapus dulu, nanti kita tambahkan. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat view utamanya ya, dengan nama file data absensi. Oke, sekarang kita ke folder views, lalu kita ke folder admin, klik kanan new file, lalu kita save as dengan nama file data absensi.php. Nah, kemudian kita akan copy blank templates kita. Silakan klik di blank template, lalu kita copy, kita paste di sini. Oke, sekarang kita save, lalu kita coba ke data absensi. Nah, oke, sudah tampil view-nya data absensi pegawai. Oke, sebelum kita akan lanjut, saya akan menunjukkan kembali tampilan untuk data absensi pegawai ini. Oke, saya akan menampilkan kembali aplikasi yang sudah saya buat. Nah, jadi nantinya kita akan membuat sebuah filter data. Jadi filter data ini untuk manajemen data apa yang akan ditampilkan di sini. Jadi contohnya di sini saya akan tampilkan data bulan Januari tahun 2020 tampil. Maka di sini akan muncul alert menampilkan data kehadiran bulan 1 tahun 2020 dan datanya tampil di sini. Ya, oke, jadi langsung saja kita akan membuat kolom untuk filter data ini. Nah, supaya lebih gampang kita bisa copy saja dari Bootstrap. Teman-teman silahkan ke getbootstrap.com karena ini saya menggunakan Bootstrap ya. Jadi kita ke documentation, lalu kita cari saja di search bar-nya ini card. Nah, yang ini card. Kemudian kita cari yang ada headernya. Ini pakai header ya. Oke, kita scroll ke bawah. Kita cari yang ada card, yang ada headernya. Nah, ini ya. Oke, kita copy yang ini. Copy, kemudian kita paste di bawah title-nya. Oke, ini kita rapikan dulu. Kemudian supaya nanti tidak terlalu mepet dengan
tabel di bawahnya kita buat kelas MB3, margin bottom 3. Oke, lalu kita ubah untuk card headernya ini menjadi BG primary supaya warnanya berubah menjadi warna biru ya. Lalu text white supaya tulisan di dalam card headernya berubah menjadi putih. Kemudian dari judulnya, judul filternya ini kita ubah jadi filter data absensi pegawai. Oke, kita coba save dulu. Kita coba lihat apakah cardnya sudah tampil. Oke, sudah muncul ya, filter data absensi pegawai. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat dua input dalam bentuk drop down, bulan dan tahun ya. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk bulan. Coba kita kembali lagi ke text editor kita. Di dalam card body-nya ini hapus saja ya. Untuk card title-nya, kemudian card text-nya, tabel button-nya coba kita hapus dulu. Kemudian di sini kita akan membuat form. Form seperti ini. Nah, ini kalau di Bootstrap ini namanya form inline. Nah, kita coba kembali lagi ke dokumentasi Bootstrap, lalu kita cari form. Oke, kita klik di form, kemudian cari yang kelas form inline. Nah, oke, yang ini ya. Cari yang ada buttonnya. Oke, ini kita copy semua. Oke, ini kita copy. Kemudian kita paste di dalam card body-nya. Oke, ini kita rapikan dulu. Coba kita lihat hasilnya. Oke, formnya sudah muncul. Kita tinggal ganti saja setiap value-nya. Oke, yang pertama ini kita ganti menjadi bulan. Kemudian untuk tag inputnya ini kita ganti ya. Kita ganti menjadi tag select untuk menampilkan bulan dari Januari sampai Desember. Jadi kita buat di sini select. Kita buat kelas form control lalu name-nya bulan. Oke, lalu kita buat di sini option pilih bulan. Value-nya kita kosongkan saja. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi option, lalu kita buat value. Ini kita copy. Kemudian kita paste sebanyak 12 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Kemudian kita urutkan mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, kemudian kelas set only-nya ini kita hapus saja. Kelasnya dihapus saja. Coba save, lalu kita lihat hasilnya. Oke, sudah muncul ya. Kemudian untuk yang password ini kita hapus saja. Ini kita hapus, lalu kita copy dari atas. Kita copy mulai dari label.
dari form group ya. Kita paste di bawahnya. Lalu ini kita jadikan tahun. Coba lihat dulu hasilnya. Oke, sudah muncul. Nanti kita tinggal atur saja marginnya supaya tidak terlalu mepet seperti ini. Oke, untuk tahun itu kita akan melakukan pengulangan ya, for. Jadi nanti supaya pada saat tahunnya bertambah, maka dia akan otomatis bertambah di optionnya ini. Jadi contoh sekarang tahun 2020, kita akan tambahkan pilihannya itu 5 tahun ke depan, sehingga nanti pada saat 2021 otomatis akan bertambah. Oke, jadi di sini kita tambahkan pilih tahun. Oke, kemudian setelah pilih tahun, di sini kita buka tag PHP. Kemudian contohnya dolar tahun sama dengan date. Oke, kita masukkan function PHP date, lalu kita ambil tahun Y ya. Oke. Kemudian kita melakukan pengulangan for dolar tahun dolar I sama dengan 2020. Jadi diawali dengan 2020. Kemudian dolar I lebih besar dari dolar tahun ditambah 5. Jadi kita akan selalu tambah 5 tahun ke depan. Lalu kita auto increment dolar I plus. Oke, kita tutup dulu di bawah untuk PHP-nya, buka tag PHP lalu tutup. Kita rapkan dulu. Oke, kemudian kita ambil satu saja untuk optionnya. Oke, lalu di sini kita tinggal buka tag PHP echo dolar I. Ini kita copy lalu kita tampilkan di sini. Oke, itu artinya kita akan tampilkan data mulai dari 2020 sampai 2024 ya. Karena mulai dari 2020, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. Oke, oh ya, ini bukan lebih besar dari ya, tapi lebih kecil dari. Oke, coba kita refresh. Nah, tahunnya muncul sampai 2024. Nanti apabila masuk 2021, maka ini akan otomatis bertambah jadi 2025. Oke, kemudian kita akan tambahkan button ini untuk menampilkan data dan juga untuk input kehadiran. Oke, jadi di bawahnya mungkin di sini ya, kita gunakan button ini saja. Kita tambahkan di sini tampilkan data. Oke, tipenya submit. Kemudian mungkin kita tambahkan tag font awesome. Buka tag I lalu kelas FAS FAI. Kemudian kita tambahkan di bawahnya tag A untuk input data. Untuk href-nya kita kosongkan dulu. Lalu kita buat di sini kelas btn success. Lalu kita tambahkan di sini font awesome FAS FA plus. Lalu kita buat tulisan input kehadiran. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul ya seperti ini. Hanya saja input kehadirannya terlalu ke bawah, kita bisa tambahkan button di sini. MB2 ya. Oke, sudah tampil. Kemudian supaya dia berada posisinya di sebelah kiri,
kita bisa tambahkan di sini kelas ML Auto, margin left auto. Oke, sudah berpindah. Kemudian kita tambahkan jarak antara tampil data dan input data. Kita bisa tambahkan di sini mungkin ML2, margin left 2. Oke, sudah ada jaraknya ya. Kalau kurang bisa tambahkan lagi 3. Oke, kemudian di tampil data ini font awesome-nya belum tampil ya. Coba kita cek lagi kelasnya. FAS. Oh, ini salah. Ini E. Mata ya. Oke, sudah tampil. Nah, langkah selanjutnya, oh ya, untuk tahun itu tadi kita belum tambahkan, belum ubah name-nya ya. Untuk bulan, name-nya bulan. Untuk tahun, ubah jadi tahun. Oke, lalu di tahun, form grup tahun ini kita tambah kelas ML5. Jadi supaya ada jarak antara bulan dan tahun. Oke, sudah ada jaraknya ya. Kemudian supaya lebih bagus, ini antara bulan dan form bulan, ini kita juga kasih jaraknya. Oke, kita coba untuk bulan. Ini kita tambahkan di select-nya ML2. Oke, sudah. Kalau masih kurang tambahkan ML3. Demikian juga dengan tahun. Di text select-nya ML3. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di aplikasi kita setelah kita pilih bulan, pilih tahun, lalu kita klik tampilkan data, maka akan tampil alert di sini dan datanya akan tampil. Itu kalau sudah diinput. Kalau belum diinput maka datanya tidak akan tampil. Oke, sekarang kita akan tampilkan yang ini dulu. Alertnya kita tampilkan. Oke, jadi kita bisa tampilkan di bawah card ya, di bawah cardnya. Ini adalah pembuka cardnya. Kita cari penutupnya. Nah, ini dia penutupnya. Kemudian kita buka di sini tag div kelas alert. Kita gunakan alert info, alert info. Kemudian kita buat tulisan menampilkan data kehadiran pegawai bulan titik 2. Nah, nanti kita akan ambil datanya dari inputan ini. Pada saat diklik tombol tampilkan data, datanya akan diambil dengan menggunakan metode get dan ditampilkan ke sini. Oke, kemudian kita buat di sini tahun berapa. Oke, jadi kita tangkap dulu setiap data yang diinput di sini. Apapun data yang diinput di sini kita tangkap lalu kita tampilkan ya. Oke, caranya adalah kita buka tag PHP di atas kelas alert, atau ini kita coba lihat dulu ya apakah alertnya sudah muncul. Kita refresh. Oke, datanya sudah muncul. Kemudian kita ambil data yang diinput ke sini, kita tampilkan di sini. Oke, jadi caranya kita buka tag PHP. Kemudian kita melakukan percabangan di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di aplikasi yang sudah saya buat, apabila datanya tidak ada yang difilter, ya, ini tidak ada difilter bulan dan tahunnya, saya klik tampilkan, datanya tetap ditampilkan. Hanya saja data yang ditampilkan itu adalah data bulan ini. Ini adalah bulan September, jadi yang tampil adalah bulan 9. Jadi kita nanti akan membuat percabangan. Apabila datanya di-set di sini, maka akan menampilkan data yang di-set. Tetapi apabila tidak di-set datanya, maka data yang ditampilkan adalah data bulan ini. Nanti kita akan menggunakan function dari PHP, yaitu function date. Oke, jadi kita buat di sini if. Kita melakukan pengecekan dulu if is set. Kita menggunakan super global $get.
Oke, kita ambil dari bulan. Nah, bulan ini tadi diambil dari mana? Diambil dari name ini, ya. Oke, diambil kemudian dan $get dan $get bulan tidak kosong, ya. Apabila bulannya tidak kosong, kemudian kita tambahkan lagi di sini dan isset kita ambil dari tahun, ya. Ini tadi kita ambil dari bulan, sekarang kita ambil dari tahun. $_get nama fieldnya tahun, kemudian dan lalu $get tahun, sama seperti bulan tadi. Apabila tidak kosong, tahunnya tidak kosong. Oke. Maka kita akan ambil datanya, bulan dan tahunnya, kita simpan di dalam variabel. Yang pertama untuk bulan, kita buat variabel bulan, kita ambil dari $_get dari name, dari field dengan name bulan. Oke, demikian juga dengan tahun. Ini kita copy saja, lalu kita paste di sini, kita ganti menjadi tahun. Oke, kemudian di sini kita gabungkan bulan dan tahunnya. Jadi kita buat variabel bulan tahun sama dengan $bulan ditambah $tahun. Oke, kemudian di sini else. Nah, jadi apabila datanya di input, ada data yang di input, lalu tampilkan data, maka data itu akan ditampilkan di sini. Kemudian juga nanti di sini. Tetapi apabila datanya tidak di set, makanya di sini ada else, maka yang ditampilkan adalah data tanggal hari ini, bulan hari ini dan tahun hari ini. Jadi kita gunakan saja di sini function dari PHP yaitu bulan, date, ya. Jadi kita buat di dalam sebuah variabel bulannya sama dengan kita ambil dari date. Untuk date itu M, ya. Kemudian tahun, $tahun sama dengan date. Kemudian Y untuk tahunnya. Kemudian sama seperti di atas, kita gabungkan ke dalam sebuah variabel baru yaitu bulan tahun. Oke, kemudian kita akan tampilkan data dari bulan dan tahun yang sudah diinput. Ketika tombol tampilkan data diklik, maka datanya akan ditampilkan di sini di alertnya. Oke, jadi caranya kita buat dulu text pen supaya nanti bulan dan tahunnya itu lebih tebal. Kita bisa gunakan kelas dari Bootstrap namanya FontWeighBall. FontWeighBall, kemudian di dalamnya kita buat tag PHP echo $bulan. Kita ambil dari sini tadi. Apabila di set datanya, maka data bulannya diambil dari sini. Apabila tidak di set, maka data bulannya diambil dari sini, ya. Oke, kemudian untuk tahun sama, copy saja dari bulan, paste di tahun, ini ubah jadi tahun. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, oke, datanya muncul, ya. Contohnya kita masukkan bulan Januari tahun 2020. Nah, oke, datanya sudah tampil di sini. Kita buat lagi bulan Februari
tahun 2020. Oke, datanya sudah tampil di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data kehadirannya di dalam sebuah tabel di bawahnya. Nah, sebelumnya kita akan membuat dulu query-nya di controller kita. Coba kembali lagi ke sini. Oke, kita buat di atas query-nya. Jadi silakan buat sebuah variable data namanya. Kemudian kita buat inisialnya, contohnya kehadiran atau absensi. Oke, kemudian kita buat query-nya di sini. $this db query. Oke, kita select. Oke, kita ambil data dari data kehadiran. Data kehadiran, nama tabelnya adalah data kehadiran ya. Oke, select data kehadiran. Data yang kita select adalah semua ya, semua datanya. Kemudian kita ambil juga data dari tabel karyawan. Oke, kita lihat di sini kita punya tabel data pegawai. Nah, data yang kita ambil adalah yang pertama kita buat dulu di sini data pegawai. Yang pertama yang kita ambil adalah nama pegawai. Kemudian kita ambil lagi dari data pegawai jenis kelamin. Kemudian kita ambil lagi dari data pegawai, dari tabel data pegawai, nama jabatan. Oke, nah mengapa data ini kita ambil dari data pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, ini pegawai ya, dan nama jabatan? Karena data ini semua ada di dalam tabel kehadiran. Jadi nanti datanya kita akan join. Kalau kita lihat di dalam data kehadiran, di sini ada nama nama karyawan ya di sini ya. Nama karyawan, seharusnya ini nama pegawai, kita buat sama saja dengan yang di sini. Coba kita rename dulu ini. Structure supaya nanti nggak bingung ya. Kita buat sama saja nama pegawai. Save. Oke. Nah, kenapa kita ambil data ini, nama pegawai, jenis kelamin, dan nama jabatan? Karena data ini itu ada di dalam data kehadiran dan nanti datanya diambil dari data pegawai. Ada 3. Nama pegawai, jenis kelamin, dan nama jabatan. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini. Oke, from dari tabel data kehadiran. Lalu kita inner join. Inner join dengan tabel data pegawai. On, data yang kita ambil adalah kita ambil data dari data kehadiran. Nick sama dengan data pegawai. Oke, sama dengan nick data pegawai. Oke, jadi maksudnya ini adalah data kehadiran, nick yang ada di dalam data kehadiran itu sama dengan nick yang ada di dalam data pegawai. Makanya kalau kita lihat di struktur tabelnya, di data kehadiran itu ada nick dan di data pegawai juga ada nick ya. Jadi nanti nick ini akan masuk juga ke sini pada saat data kehadirannya diinput. Oke, kemudian kita inner join lagi untuk nama jabatannya. Inner join
inner join data jabatan on data pegawai, kita ambil data jabatan sama dengan data jabatan sama dengan, coba kita lihat untuk jabatan, di data jabatan itu nama fieldnya apa? Nama jabatan. Kalau di data kehadiran, data pegawai, namanya jabatan saja ya. Oke, nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Jadi kita ambil di sini nama jabatan, nama fieldnya. Di data jabatan, jabatan itu adalah nama fieldnya nama underscore jabatan. Oke, kemudian kita buat di sini where data yang ditampilkan itu adalah, nah, kalau kita tidak membuat where di sini maka semua data nanti akan tampil. Maka caranya adalah kita akan ambil data yang difilter tadi. Kalau teman-teman ingat tadi kita sudah filter data, jadi kita akan ambil data ini, data yang ditampilkan di sini nanti adalah data yang difilter. Jadi contoh saya filter bulan Maret 2020, maka tabel yang ditampilkan di data yang ditampilkan di tabel di bawahnya ini adalah data bulan Maret tahun 2020. Maka supaya lebih cepat untuk kita masukkan di query-nya, itu kita bisa copy saja yang ini tadi. Nah, ini kita bisa copy, kemudian kita tinggal ambil saja nanti variabel bulan dan tahunnya. Coba kita simpan di atas dolar data yang absensi. Oke. Sorry. Oh, tag PHP-nya tidak usah ya, karena sudah ada tag PHP di atas. Oke, ini kita rapikan lagi. Nah, oke, jadi where data yang ditampilkan adalah data yang ada di dalam tabel data kehadiran. Oke, yang bulannya itu, oke, teman-teman lihat di sini ada field bulan di data kehadiran. Oke, bulannya itu sama dengan, kita ambil saja dari sini variabel bulan tahun, sorry bukan yang ini ya. Jadi variabel bulan tahun ini penggabungan antara bulan dan tahun. Oke, jangan lupa di sini petik. Oke, kemudian supaya lebih rapi kita order ya, order by data pegawai, kita order berdasarkan nama pegawai ASC. Oke, ini kita naikkan ke atas lagi. Kemudian kita tambahkan di sini result. Oke, untuk menampilkan datanya itu kita akan tambahkan dulu secara manual. Oke, kita tambahkan secara manual di sini. Kita insert. Oke, contohnya bulannya, ingat bulan ini adalah gabungan antara bulan dan tahun ya. Jadi di sini bulan, tahun itu bulan dan tahun. Contohnya kita masukkan 09 2000 atau 08 ya, 08 2020 itu artinya bulan 8 tahun 2020. Kemudian kita tampilkan nicknya. Kita coba cari di data pegawai, contohnya Dodi ya. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nama pegawainya Dodi. Jenis kelaminnya laki-laki. Jabatannya staf marketing. Oke, kemudian untuk bulan Agustus contohnya dia hadir 20. Sakitnya 1, alpanya 1. Kita simpan. Kemudian kita coba lihat apakah datanya tampil.
Kita refresh dulu. Oh, ada yang error di sini. Ano kolom data pegawai nama jabatan. Oh, bukan nama jabatan ya. Di data pegawai itu jabatan itu bukan nama jabatan. Oke, coba data pegawai. Oke, nama fieldnya jabatan ya, bukan nama jabatan. Oke, data pegawai. Nah, yang ini nih. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, masih ada lagi. Oh, data pegawai. Nah, seharusnya data pegawai. Coba kita cari yang salah ketik. Nah, yang ini. Refresh lagi. Nah, oke, jadi sekarang kita sudah punya data di data kehadiran. Nah, untuk menampilkan datanya kita tinggal membuat tabel saja. Atau untuk menguji kita bisa coba untuk var_dam di sini. Sebelum nanti kita membuat tabel, kita var_dam lalu $data 1 ya, karena di atas ada data juga. Ini data 1 lalu kita die saja. Oke, kemudian kita pilih contohnya bulan Agustus 2020. Tampilkan. Nah, oke, datanya sudah tampil ya. Nah, yang ini kita tinggal simpan saja di dalam tabel kita. Oke, ini hapus saja. Kemudian kita kembali ke data absensi. Nah, di bawah alertnya kita buat tabel. Kelasnya btn table border table strip. Oke, kemudian kita buat tag tr, tag td. Kita buat di sini kelas tag center. Kita bisa copy beberapa di bawahnya. Yang pertama adalah nomor, kemudian nick, lalu nama pegawai, lalu jenis kelamin, jabatan, lalu jumlah hadir, jumlah sakit, kemudian alpha, dan oke, cukup ya. Lalu untuk menampilkan datanya kita tinggal for each saja seperti biasa. Kita buka tag php for each dollar, ambil dari sini tadi inisialnya absensi, dolar absensi s dolar a contohnya. Kita tutup tag php-nya, tag for each-nya. Kita tutup for each-nya, and for each. Kemudian kita tampilkan datanya di bawah. Kita buka tag tr, lalu td, buka tag php, echo dolar a, dolar nomor plus plus. Oke, kita buat dulu untuk variabel dolar nomor sama dengan 1. Kemudian untuk nick php echo dolar a nick. Untuk yang lainnya ini kita tinggal copy saja. Oke, nama fieldnya disesuaikan dengan tabel ya. Nick, nama pegawai, jenis kelamin. Nick, nama pegawai, kemudian jenis kelamin, lalu nama jabatan, kemudian jumlah hadir, jumlah sakit, dan jumlah alpha.
Oh, jadi ini salah ya, nama fieldnya apa? Oke, kita ganti dulu. Alpha sebenarnya. Alpha. Coba kita cek apakah datanya sudah tampil. Ini kita refresh. Oh, tidak diketahui absensi. Oke, kita belum tambahkan variabel data. Oh, ini masih data 1 tadi ya. Ini kita sudah tambahkan variabel data di sini. Coba refresh. Nah, oke, sekarang datanya sudah tampil. Ya, kalau misalnya saya ubah bulannya menjadi bulan September contohnya 2020, maka tidak muncul datanya. Karena tadi data yang kita input adalah data bulan Agustus. Ya, kalau Agustus tampil. Kalau Januari pasti tidak tampil karena datanya tidak ada. Oke teman-teman, jadi kita sudah saya review lagi ya apa yang sudah kita kerjakan. Di video ini kita sudah menampilkan form untuk filter data absensi pegawai, kemudian kita sudah menampilkan alert, dan kita sudah menampilkan tabel data yang di-input. Nah, teman-teman, tadi saya input datanya itu secara manual ya di sini melalui PHP MyAdmin. Maka di video selanjutnya kita akan membuat fitur input kehadiran. Jadi nanti ketika coba saya buka dulu aplikasi yang sudah saya buat. Ketika ini diklik, maka di sini akan muncul filter juga sama seperti yang di sini tadi. Nah, contoh saya masukkan November 2020, saya generated formnya. Apabila datanya belum di-input, maka formnya akan muncul. Ya, jadi untuk video selanjutnya kita akan membuat fitur untuk input kehadiran. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.